Halo Sobat Cek Fakta. Belakangan ini, dunia sepak bola Malaysia sedang dilanda guncangan hebat. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM tengah menjadi sorotan setelah presidennya, Datuk Mohd Johari Mohd Ayub, secara mendadak mengundurkan diri. Padahal, ia baru saja menjabat 6 bulan lalu. Di saat yang sama, Malaysia juga terjebak dalam pusaran kontroversi besar terkait kebijakan naturalisasi pemain asing. Media Vietnam bahkan menuding Malaysia bisa terkena sanksi FIFA apabila terbukti ada manipulasi atau campur tangan politik di balik FAM. Apakah benar Malaysia bisa disanksi FIFA? Atau ini sekadar spekulasi media asing? Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, kejutan dari Johari Ayub pada 27 Agustus tahun 2025. Publik Malaysia dikejutkan oleh kabar resmi bahwa Datuk Mohd Johari Mohd Ayub mengundurkan diri sebagai Presiden FAM. Surat pengunduran dirinya sudah diterima oleh Komite Eksekutif FAM. Sebagai langkah darurat, Datuk Mohd Yusof Mahadi ditunjuk sebagai pemangku presiden sementara hingga Kongres Luar Biasa digelar tahun depan. Yang membuat publik kaget, Johari baru saja menjabat sejak 15 Februari tahun 2025. Ia adalah Presiden FAM ke-8, sekaligus orang Sabah pertama yang memimpin federasi sepak bola tertinggi di Malaysia. Namun masa jabatannya hanya bertahan 6 bulan. Tidak ada alasan resmi yang diungkap FAM. Kabar yang beredar menyebut masalah kesehatan menjadi faktor utama, tetapi rumor lain menuding adanya konflik internal dan tarik-menarik kepentingan di tubuh federasi. Kedua, misteri di balik kepergian. Media Malaysia melaporkan bahwa Johari terakhir terlihat di markas FAM pada 11 Agustus. Setelah itu, ia menghilang dari publik hingga akhirnya surat pengunduran diri diumumkan. Ketiadaan informasi inilah yang memicu spekulasi, benarkah kesehatan menjadi alasan utama? Ataukah Johari dipaksa mundur akibat konflik internal? Apakah ada kaitannya dengan kebijakan kontroversialnya soal naturalisasi? Sejauh ini, FAM tetap bungkam. Tidak ada konferensi pers khusus, tidak ada klarifikasi dari Johari. Sikap diam ini justru membuat spekulasi semakin liar. Ketiga, jejak kontroversi sejak awal kepemimpinan masa jabatan Johari Ayub sebenarnya dimulai dengan langkah besar. Kampanye naturalisasi pemain asing secara massal. Kebijakan ini sempat membuat Malaysia tampil luar biasa. Misalnya kemenangan telak 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Namun, naturalisasi itu juga menghadirkan pro kontra keras. Di satu sisi, timnas menjadi lebih kompetitif. Di sisi lain, banyak penggemar merasa identitas tim nasional Malaysia tergerus. Kritik terbesar datang dari dua aspek. Transparansi asal-usul pemain naturalisasi. Apakah benar mereka memiliki darah Malaysia? Atau hanya mencari celah lewat dokumen heritage, campur tangan politik. Banyak yang menilai naturalisasi besar-besaran lebih mirip proyek politik untuk menaikkan citra, bukan murni demi pengembangan sepak bola. Keempat, dampak mundurnya Johari. Pengunduran diri Johari berarti FAM harus menyiapkan pemilihan umum luar biasa. Artinya, dalam waktu dekat akan ada presiden baru. Sejarah mencatat, setiap kali FAM berganti kepemimpinan, banyak program dan strategi terhenti. Situasi ini bisa mengganggu persiapan Malaysia menuju Piala Asia ke-2027. Tanpa kepemimpinan stabil, risiko paling nyata adalah hancurnya konsistensi tim nasional. Kelima, reaksi media Vietnam. Media Vietnam tak tinggal diam. Mereka menilai mundurnya Johari adalah bukti kekacauan internal FAM. Beberapa media bahkan menyinggung kemungkinan sanksi FIFA apabila terbukti ada manipulasi atau perebutan kekuasaan yang melibatkan politik. Mereka mengingatkan, FIFA sangat keras terhadap federasi yang membiarkan intervensi politik. Jika FAM dinilai tidak independen, maka risiko penangguhan federasi bisa saja terjadi. Itu artinya, klub Malaysia tidak boleh ikut Liga Champions Asia. Timnas Malaysia dilarang tampil di turnamen internasional. Semua kemenangan, termasuk 4-0 atas Vietnam, bisa dianggap sia-sia. Keenam, benarkah Malaysia bisa disanksi FIFA? Penting dicatat, hingga kini tidak ada bukti resmi yang menunjukkan FIFA sedang menyelidiki FAM. Spekulasi media Vietnam lebih banyak berbasis pada asumsi dan pengalaman negara lain yang pernah disanksi. Namun, bukan berarti risiko tidak ada.
Jika memang terbukti ada manipulasi dalam pemilihan presiden atau FAM terlalu dikendalikan oleh kekuatan politik, FIFA bisa saja turun tangan. Kebijakan naturalisasi Malaysia dalam beberapa tahun terakhir sangat agresif. Setidaknya ada 5 pemain asing berdarah Argentina, Brasil, dan Spanyol yang kini memperkuat timnas. Mereka langsung memberi dampak instan, salah satunya saat melibas Vietnam 4-0. Namun langkah ini mengundang sorotan keras dari Vietnam dan Indonesia. Media mereka menuding naturalisasi Malaysia penuh kejanggalan. Ada beberapa tuduhan yang dilontarkan, dokumen pemain naturalisasi tidak jelas asal-usulnya. Ada kemungkinan manipulasi dokumen heritage. Malaysia dianggap kehilangan identitas dengan terlalu banyak pemain asing. Kemenangan Malaysia bisa dibatalkan jika terbukti ada pelanggaran aturan FIFA. Bahkan, ada spekulasi Malaysia bisa didenda hingga USD 2 juta atau dilarang bertanding di level internasional. FAM membantah keras semua tuduhan itu. Sekretaris Jenderal Nur Rasman menyebut tuduhan dari Vietnam dan Indonesia sebagai absolute rubbish. Ia menegaskan, semua pemain naturalisasi sudah diverifikasi FIFA. Proses administrasi dilakukan sesuai prosedur. Tidak ada aturan yang dilanggar. Menurut FAM, kontroversi ini hanyalah upaya Sir Grapes alias Rasairi dari rival regional. KMFC sendiri menegaskan belum ada protes resmi dari negara manapun. Urusan eligibility pemain memang menjadi domain FIFA. Sampai saat ini, FIFA belum mengeluarkan pernyataan tentang Malaysia. Artinya, secara resmi Malaysia masih aman. Namun, sorotan publik tetap membuat reputasi FAM terguncang. Kelima, masalah naturalisasi di Malaysia bukan sekadar soal regulasi, tapi juga identitas. Banyak supporter merasa tim nasional tidak lagi mencerminkan jati diri Malaysia. Apalagi jika mayoritas pemain utama ternyata lebih banyak keturunan asing daripada lokal. Ini memunculkan dilema klasik, mengejar prestasi instan dengan naturalisasi, membangun tim jangka panjang lewat pembinaan lokal. Johari Ayub memilih jalan pertama. Dan itu pula lah yang diduga membuatnya menjadi sasaran kritik keras. Apakah Malaysia benar-benar bisa disanksi FIFA? Jawabannya, bisa. Tapi hanya jika ada bukti pelanggaran serius. FIFA biasanya turun tangan jika ada intervensi politik langsung dalam pemilihan federasi, ada manipulasi dokumen pemain, ada diskriminasi atau pelanggaran serius lain. Contoh kasus, Indonesia 2015 pernah disanksi FIFA akibat intervensi politik pemerintah ke PSSI. Kuwait juga sempat dibekukan FIFA karena masalah serupa. Jika Malaysia terbukti melakukan manipulasi dokumen naturalisasi, maka FIFA bisa memberikan hukuman serupa. Namun sejauh ini, semua proses diklaim sesuai aturan. Kini, masa depan FAM berada di persimpangan. Jika pemilihan presiden berikutnya berjalan transparan, FAM bisa pulih dan fokus ke Piala Asia ke 2027. Jika konflik internal terus memanas, rumor sanksi FIFA bisa jadi kenyataan. Bagi timnas, situasi ini jelas merugikan. Prestasi di lapangan bisa hancur jika federasi terus gaduh. Dan yang paling menderita tentu saja supporter yang selalu setia mendukung dari tribun. Sobat Cek Fakta, dari semua drama ini, kita bisa belajar bahwa sepak bola bukan hanya urusan 90 menit di lapangan. Konflik internal, kebijakan federasi, hingga isu politik bisa ikut menentukan nasib sebuah tim nasional. Mundurnya Johari Ayub membuka bab baru bagi FAM. Tapi apakah bab ini akan membawa perbaikan, atau justru semakin memperburuk keadaan? Jawabannya ada di tangan para pengurus FAM berikutnya. Yang pasti, rumor sanksi FIFA sejauh ini masih sebatas spekulasi. Namun jika FAM tidak hati-hati, spekulasi itu bisa berubah menjadi kenyataan pahit. Dan pada akhirnya, yang akan paling dirugikan adalah sepak bola Malaysia sendiri dan jutaan fans yang mencintainya. Terus ikuti Cek Fakta untuk analisis terkini seputar isu olahraga internasional. Karena di balik setiap berita heboh, selalu ada fakta yang harus diungkap.